warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, Hello everyone. halo semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Oktariani dengan NIM 5031949. Saya Rahaisa Putri dengan NIM 5031939 dan saya Rati Kumala dengan NIM 5031960. Baiklah, kita akan memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rizky Oktariani. Baiklah, kita memasuki materi pertama mengenai pengertian dari PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang F. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang G. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang H. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Dari penjelasan saya tadi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN, ada menemukan istilah daerah pabean. Berikut saya akan menjelaskan sedikit mengenai daerah pabean. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu zona eksklusif dan landas kontinen yang berlaku di dalamnya undang-undang yang meliputi mengenai kepabeanan. Dapat pula disimpulkan yang termasuk dalam daerah pabean meliputi 1. Wilayah darat Indonesia. 2. Wilayah perairan Indonesia. 3. Ruang udara di atas Indonesia. Dan yang keempat, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Dan yang terakhir, landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Adapun yang termasuk dalam karakteristik pajak pertambahan nilai atau PPN, yang pertama ada pajak tidak langsung, yang kedua ada objektif, ketiga tarif tunggal, keempat multi state tax, kelima pajak atas konsumsi, keenam faktur pajak, dan yang terakhir ada credit method. Baiklah, sampai sini dulu. Penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik pajak pertambahan nilai akan disampaikan oleh teman saya Rati Kumala. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu PPN merupakan pajak tidak langsung. PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena pajak tersebut dibebankan pada konsumen akhir. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk melakukan penyetoran pajak bukanlah pihak konsumen akhir. Yang kedua yaitu PPN merupakan pajak objektif. PPN juga termasuk dalam kategori pajak objektif karena melihat dari sisi objek pajaknya. Yang ketiga yaitu penggunaan tarif tunggal, seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa PPN berbeda dari PPh pasal 21, yang mana dalam PPN tidak memiliki perhitungan progresif, tapi memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Yang keempat yaitu bersifat multi-state tax. PPN juga akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi atau distribusi. Adapun yang kelima yaitu pajak atas konsumsi. PPN akan dibebankan pada pihak konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak atau BKP dan tidak untuk dijual kembali. Hal ini berarti yang memiliki tanggung jawab untuk membayar beban pajak adalah pihak konsumen akhir. Yang keenam yaitu faktur pajak. Dokumen yang menyatakan adanya pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi penjualan. Fungsi faktur pajak untuk pengusaha kena pajak adalah untuk kredit PPN, yaitu mengurangi PPN terhutang. Yang ketujuh yaitu indirect subtraction method atau credit method.
Mekanisme dalam perhitungan PPN menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung, yang mana artinya pajak sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Terus, bagaimana dengan mekanisme PPN itu? Yang pertama yaitu pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutnya. Yang kedua yaitu PPN yang tercantum dalam faktur tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual, BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau hutang pajak. Yang termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN ada jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, jasa di bidang pelayanan sosial, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, dan jasa lain-lainnya. Materi selanjutnya mengenai barang yang tidak dikenakan PPN akan disampaikan oleh teman saya Rahayu Saputri. Baiklah, saya akan membahas mengenai barang yang tidak dikenakan PPN. Ada 4 barang yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman banyak yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Adapun tarif PPN, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 7 adalah sebagai berikut. 1. Tarif PPN adalah 10%. 2. Tarif PPN 0% diterapkan atas ekspor barang dan jasa. Dan ketiga, tarif dapat dirubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Selanjutnya mengenai subjek PPN dan subjek bukan PPN. Yang dimaksud dengan subjek PPN adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN yang dalam kegiatan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa. Sedangkan subjek bukan PPN adalah pengusaha kecil. Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk diterapkan sebagai pengusaha kena pajak. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN. Pada objek PPN, objek pajak diatur dalam 3 pasal. Yang pertama, Pasal 4 Undang-Undang PPN tentang penyerahan BPKB di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BPKB, dan penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, Pasal 16C tentang kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan selanjutnya, Pasal 16D tentang penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Berikut contoh PPN. PKPA menjual tunai barang kena pajak (BKP) dengan harga jual Rp25 juta, pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan tarif PPN 10% dikali Rp25 juta sama dengan Rp2.500.000. Jadi, PPN sebesar Rp2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang didapatkan oleh PKPA. Baiklah, sekian pembahasan dari materi kami. Jika ada salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan terima kasih, kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.